Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Dan biarlah firman-Mu selalu membimbing kami di dalam kami menjalani kehidupan ini. Tolonglah kami ya Tuhan, kiranya Tuhan akan senantiasa memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan permohonan kami. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari kitab Amsal, pasal 3, ayat yang ke-27. Demikian sabda Tuhan. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Tema renungan saat ini adalah malaikat penolong. Saudara yang dikasihi Tuhan, suatu kali ada seorang pembimbing retret untuk anak-anak SD di suatu sekolah bercerita tentang pengalamannya selama menjadi pembicara di retret tersebut. Dari sekian banyak anak yang dibimbing, ada seorang anak yang terlihat autis. Setiap saat dia bisa melompat-lompat atau berjalan-jalan, walaupun saat pengajaran diberikan. Satu hal yang sungguh mengharukan adalah ketika anak itu mulai beranjak dari tempat duduknya dan mulai berjalan, selalu saja ada teman-temannya yang dengan sabar menuntun dia kembali ke tempat duduk. Saat melaksanakan tugas pribadi atau kelompok, ada saja teman-temannya yang senantiasa mendampingi dia, memberi pengarahan, bahkan dengan sabar mengajarinya tanpa diminta oleh saya atau guru kelasnya. Hal itu membuat suasana retret sungguh mengharukan, sekaligus menyenangkan, karena saya melihat anak-anak dapat menjadi malaikat penolong bagi teman yang mengalami kesulitan. Saudara yang terkasih, seseorang pernah berkata, agar dikasihi, jadilah orang yang menyenangkan. Jika kita mau setiap pagi memotivasi diri untuk menjadi orang yang menyenangkan hati Tuhan dan sesama, tentu kita bisa menjadi malaikat penolong dimanapun kita berada. Perangkat yang kita perlukan adalah hati yang peka dan rela menolong sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Jika kita hanya memiliki tangan, perkataan yang membangun, materi, atau telinga untuk mendengar, pakailah itu dengan baik. Jadilah malaikat penolong dengan mengasah anggota tubuh kita, terutama hati nurani, agar peka dan terlatih untuk menolong sesama. Singkirkanlah keegoisan, jadilah pribadi yang ramah dan murah hati. Kembangkan sikap saling melayani dan jauhkan diri dari tindakan yang saling menggigit, mencela atau mencelakakan. Maka hidup kita akan menjadi berkat bagi orang lain. Saudara yang terkasih, mari kita bangun karakter peduli kepada sesama yang membutuhkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, taruhlah dalam hati kami roh kerelaan dan kepedulian seperti yang dimiliki oleh orang Samaria yang murah hati. Berilah kami kemampuan untuk menjadi berkat bagi orang lain, baik melalui perkataan, perasaan, pikiran,
dan perbuatan kami. Kami rindu untuk menjadi kepanjangan diri-Mu yang dapat menjadi saluran berkat untuk sesama kami yang membutuhkan. Mampukan kami ya Tuhan untuk membuat mereka tersenyum bahagia dengan sedikit perbuatan baik yang kami lakukan. Biarlah senyum mereka menjadi senyum-Mu, sebab kami percaya bahwa Engkau senantiasa hadir dalam diri orang-orang miskin, menderita, dan sakit. Tuhan Yesus yang baik, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu, hati yang penuh belas kasihan untuk menolong orang-orang yang berkesusahan. Bapa yang penuh kasih, kami mendoakan buat saudara-saudara kami yang mengalami kesulitan hidup. Kiranya Tuhan menolong, memberkati, beri kemampuan kepada mereka untuk bangkit berjuang mengatasi kesulitan yang dialaminya. Kami percaya bahwa Engkau hadir untuk menolong mereka. Bapa yang penuh kasih, saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang dilakukan. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah dan menyembuhkannya. Bapa yang baik, saat ini kami ingin menyerahkan untuk setiap rencana aktivitas kami hari ini kepadamu. Berikanlah ketekunan dan semangat kepada kami dalam menjalani aktivitas yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami mohon kiranya Tuhan yang menolong dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan senantiasa menolong dan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan doa ini. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.